Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah, orang yang mendapat kasih sayang dan rahmat Allah di pagi hari, orang yang berada di rumah Allah, orang yang menyahut azan, yang memenuhi panggilan azan. Demikian yang dikatakan oleh Al-Fadhil Profesor Dr. Abdus Samad Hafizahullah semasa bertabligh akbar di halaman kantor Bupati dalam seminggu yang lalu lebih ya. Katanya orang yang datang salat subuh berjamaah selamat dari dikencingi setan telinganya. Lihat lagi, semak lagi tausiah Prof. Abdus Samad Hafizahullah, durasinya menit yang kedua dan yang ketiga dari awal ya, dari awal. Baiklah, kemarin kita bicara tentang buku As-Salah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, mantan Universitas Al-Azhar Mesir. Tajuknya, judulnya As-Salah, salat dan rahasianya ataupun rahasia salat. Pengarang buku mengatakan kemarin, salat itu katanya koneksi. Fas-salatu minas silah katanya. Bila kita salat, kita terhubung dengan Allah, kita tersambung dengan Allah. Salat itu jaringan. Agar kita sentiasa tersambung dengan Allah, maka kita diwajibkan salat. Dan salat yang sebenarnya salat di rumah Allah ya. Kalau salat cara Rasulullah, salat cara sahabat, salat fardunya di rumah Allah, di masjid atau musalla dan surau, bukan di rumah. Nah, itu maka dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdus Samad, khususnya salat subuh, orang yang tak salat berjamaah di rumah Allah katanya telinganya dikencingi setan. La ilaha illallah. Dengar lagi ya. Di sini pula Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Al-Azhar University rahimahullah, mengatakan saat kita bersolat, saat kita membaca Al-Fatihah, Fatihah itu terbagi dua katanya. Fatihah itu dibagi dua. Kalau kita membaca sesudah basmalah, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu dijawab Allah. Allah menjawab bacaan orang yang salat. Saat membaca Alhamdulillah, kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku, jemaah masjid mutakin memujiku, kata Allah. Begitulah jaringannya ya. Kita menyebut Al-Fatihah, Allah banyak orang kato basambui. Apa? Kato berjawab gayung basambui. Orang awak ya. Itu orang awak. Kato berjawab gayung basambui. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab Allah, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Betapa bahagianya kita ya kalau kata kita dijawab Allah. Begitulah dalam hadis Sahih Muslim, dalam kitab karya mantan rektor Al-Azhar University ataupun Universitas Al-Azhar di Mesir. Kalau kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Saat kita menyebut Alhamdulillah, kita ingatlah nikmat Allah yang ada sama kita. Kita 24 jam berselimut nikmat, berbalut nikmat. Dan kita mesti memikirkan nikmat tadi, dan kita mesti menyebutnya, dan kita juga mesti mensyukurinya. Mensyukuri nikmat antara lain dengan membaca Alhamdulillah. Kalau kita baca Alhamdulillah, kita bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah, bersyukur dengan lisan, dengan tutur kata ya, dengan perkataan. Kalau kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, sesudah Alhamdulillah, jawaban Allah, asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku, kata Allah. Alhamdulillah itu pujian. Ar-Rahman Ar-Rahim juga pujian. Tapi jawabannya lain. Kalau kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim,
asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Begitu ya, setiap kali kita salat baca Al-Fatihah, dijawab Allah bacaan Fatihah kita tadi. Saat kita membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Nah, itu bagian pertama. Tadi dibilang bahwa Fatihah itu dibagi dua, dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Itu bagian pertama yang dikatakan Allah menjawab bahwa ini pujian hambanya terhadap Allah. Waktu kita meminta doa ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ada message doa. Ada meminta kepada iyyaka na'budu, engkaulah yang kami ibadahi ya Allah. Tolonglah kami beribadah kepadamu. Itu maksudnya. Wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami minta tolong. Tolonglah kami ya Allah. Di situ kita mesti meminta hajat kita kepada Allah. Hajat kita banyak. Hajat nomor satu, agar iman tidak luntur, tidak kendur, tidak mundur. Agar iman growing, agar iman meningkat. Orang tuh kalau meningkat imannya, meningkat mutu salatnya, meningkat kualitas salatnya. Kalau iman tidak meningkat, macam orang sekolah, tidak naik kelas, kelasnya tetap. Itu maka dikatakan istilah dalam Mandelingnya kemarin, aik lalu batu sok, kata Mandeling. Ibarat sungai kan, sungai ada batu, banyak batu di dalam, batunya diam, air berjalan tiap hari, setiap detik, setiap saat air berjalan, batunya tidak bergerak. Begitulah manusia yang menempuh perjalanan hidup, tidak ada kemajuannya, tidak ada perkembangannya. Seharusnya orang beriman berkembang dan maju terus. Seharusnya begitu ya. Itu maka kita melangkah ke masjid, menaikkan derajat di sisi Allah insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dijawab Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Lain dengan yang tadi ya. Karena di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada doa. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini antara saya dengan hambaku, kata Allah. Antara aku dengan hambaku, apa yang dimintanya akan dikasih. Berarti kita mesti berniat meminta sesuatu di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niatkanlah. Dan hajat kita sangat banyak. Di situ kita meluahkan hajat kita secara umum. Situ kita curhat secara umum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah. Karena Allah berjanji, wali abdi masal, hamba ini akan dikasih apa yang dia minta. Subhanallah. Seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Ini jelas-jelas meminta secara lafaz dan secara makna. Yang iyyaka na'budu tadi meminta secara tidak langsung. Ini meminta secara langsung. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menempuh jalan yang lurus. Kehidupan ini banyak yang tak betul. Kehidupan sekarang banyak yang tak betul. Mungkin di rumah kita, na'udzubillah ya, ada yang tak betul, ada yang tidak lurus. Lalu kita minta kepada Allah, luruskanlah perjalanan kami ya Allah. Luruskanlah perjalanan bahtera keluarga kami ya Allah, agar kami selamat. Ihdinas siratal mustaqim. Dijawab Allah, apa jawabannya? Subhanallah. Hadza li'abdi wa li'abdi masa'al. Satu jawab semuanya. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, itu satu sekali jawab. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijawab Allah, haza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, apa yang diminta itu untuk dia, untuk mereka, untuk jemaah masjid salat subuh muttaqin. Wa li'abdi ma sa'al, dan mereka akan dikasih apa yang dimintanya. Ini puncak ya,
permintaan dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta dibimbing Allah. Dan dalam ihdinas siratal mustaqim ini ada 3 jenis manusia. Nah, kita mesti faham. Dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ada 3 kelompok manusia, ada 3 kategori manusia. Pertama, alladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, al-maghdubi 'alaihim. Yang ketiga, ad-dallin. Dalam kehidupan ini manusia garis besarnya terbagi 3. Nomor 1 dan kedudukannya memang nomor 1 ya, alladzina an'amta 'alaihim, golongan yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua, al-maghdubi 'alaihim, golongan yang dimurkai Allah. Yang ketiga, ad-dallin, yang sesat, yang diberi nikmat, yang dimurkai, dan yang sesat. Nah, kalau kita lihat kepada tafsirnya, golongan yang diberi nikmat ini keterangannya dalam ayat 69 surah An-Nisa, minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi kalau kita mau faham Fatihah ini mesti disimak ayat 69 surah An-Nisa. Kategori pertama, kelompok pertama 4, an-nabiyyin, para nabi, syuhada, para syuhada, siddiqin, para siddiqin, wassalihin, dan para salihin. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, insyaallah. Itu yang diminta ya, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan golongan hamba pilihanmu yang engkau beri nikmat ya Allah. Itu yang kita minta dalam Fatihah. Artinya kita sesudah sholat mesti belajar. Kalau orang tidak belajar, dia sholat tidak belajar, berarti sholatnya kemana perginya? Sholat ini perlu kepada ilmu. Ilmunya mesti bertambah setiap hari. Dia mesti meningkat setiap hari. Insya Allah ya. Jadi perlu disimak ayat berapa tadi? Ayat 69 surah An-Nisa. Keterangan an'amta 'alaihim, kata ulama, dalam surah An-Nisa ayat 69, bukan dalam Al-Baqarah, bukan dalam Ali Imran, ternyata dalam surah An-Nisa ayat 69. Itu kategori pertama. Kategori kedua, golongan kedua, al-maghdubi 'alaihim, golongan yang dimurkai Allah. Dalam masyarakat ini ada yang mendapat nikmat, ada yang dimurkai Allah. Dimurkai, baris depan sekali kata ulama tafsir, golongan Yahudi. Waladdallin, golongan yang sesat, kalau kita lihat dalam tafsirnya di baris depannya Nasrani. Nauzubillah. Jadi itulah, dunia ini dikuasai oleh 3 kelompok manusia. Kelompok pertama, orang yang diberi nikmat oleh Allah, an'amta 'alaihim. Siapa mereka itu? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan salihin. Ini kita perlu belajar ini yang 4 nih. Kita perlu tahu sejarah Nabi serba sedikit. Nanti kita akan banyak menyorot tentang sejarah Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya. Kenapa dia mengorbankan anaknya? Kenapa anaknya mau disembelih? Kita kena belajar. Kenapa ayah menyembelih anaknya? Ayahnya bermimpi. Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi Nabi itu benar, bukan macam mimpi kita. Mimpi kita banyak yang tak benar. Mimpi Nabi itu wahyu, lalu apa yang dia dalam mimpi mesti dilaksanakannya. Artinya taat setia, taat patuh kepada Allah. Tidak ada pertanyaan. Patuhnya bila kita dipanggil ke rumah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, patuhnya datang. Allah memanggil, awak tidak datang. Itu susah itu ya. Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembelih anaknya, disembelihnya. Ditanya anaknya, "Nak, ayah tadi malam bermimpi menyembelih kau. Macam mana pendapatmu?" "Ya, lakukan saja," kata anaknya. Anaknya rela disembelih, ayahnya rela menyembelih anaknya, istrinya pun tidak membantah. Subhanallah. Ini apa maknanya? Maknanya patuh, setia, taat setia secara bulat. Tidak banyak pertanyaan. Jadi kalau kita patuh kepada Allah, contohnya dalam konteks sholat, dalam konteks azan, Allah memanggil, datanglah. Kenapa Allah? Ini dengan suara lagi, dengan mikrofon lagi, dengan suaranya sahut menyahut. Berapa azan kita dengar satu pagi? Berapa azan satu pagi?
khususnya di daerah bundaran Simpang 4 nih. Masjid ini. Tapi berapa yang menyahut azan? Nabi Ibrahim memimpi saja lantas melaksanakan perintah Allah, karena mimpi itu bagi mereka sama dengan di luar tidur ya, sama dengan jaga. Baiklah, jadi Al-Fatihah dibagi dua, satu untuk hamba yang sholat atau yang baca Fatihah, sebagian lagi untuk Allah katanya. Demikian dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu untuk kita ini. Kata Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bahagian Allah. Artinya Allah yang akan melaksanakannya. Semuanya untuk kita, semuanya untuk orang salat. Tapi demikianlah pembagiannya dalam hadis. Separuh pertama untuk hambaku, kata Allah, separuh kedua untukku, dan apa yang diminta hamba itu dalam separuh kedua akan ditunaikan. Jadi kita bukan hanya belajar rukun salat, syarat salat, rukun wudu, syarat wudu, kita mesti belajar macam mana salat yang betul, berisi salatnya. Ini yang diuraikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Halim Mahmud, mantan Rektor Universitas Al-Azhar, dalam kitabnya As-Salah Asrarul Ahkam ataupun Rahasia Salat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hari ini kita sorot tentang Fatihah saja, bahwa Fatihah itu setiap kita baca Fatihah, bacaan kita didengar Allah. Walaupun sembahyang sunat sama juga, sembahyang sunat setiap kali baca Fatihah Allah menjawab bacaan kita. Jadi kita mesti ingat bahwa kita berkomunikasi dengan Allah, kita tersambung jaringan dengan Allah. Jangan tidak ada jaringan. Allah menjawab bacaan kita, kita macam tidak terasa apa-apa. Maka perlu belajar dan belajar lagi ya. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhati wa mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.